Halo semuanya, perkenalkan kelompok kami akan memperlihatkan hasil kerja daripada final project kami pada matkul Statistika Prodi Informatika Telkom University Surabaya tahun ajaran 2024. Di sini kami akan coba menerangkan hasil eh, project kami yang akan kami rangkum dalam RStudio. Eh, Berikut lampirannya. Nah, ini lampirannya. Untuk pertama akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, yaitu Dwi Surya Andika. Baik. Oke, kita mulai dari section pertama yaitu pendahuluan. Data yang bersifat multidimensi seringkali sulit untuk dipahami jika hanya disajikan dalam bentuk angka atau tabel. Kompleksitas yang muncul dari banyaknya variabel dalam dataset dapat menyulitkan analisis serta pengambilan keputusan jika tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, eksplorasi dan visualisasi data multidimensi menjadi langkah penting untuk memahami pola, hubungan antar variabel, serta distribusi data dengan cara yang lebih intuitif dan informatif. Visualisasi data multidimensi memberikan keuntungan yang signifikan dalam mengungkap informasi yang tersembunyi di balik data mentah. Misalnya scatter plot dapat membantu melihat hubungan antar variabel. Bitmap korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antar data. Sedangkan histogram dan density plot memberikan gambaran distribusi. Teknik-teknik ini memungkinkan data yang kompleks untuk disederhanakan, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti maupun khalayak luas. Dalam konteks penelitian terhadap buah anggur, pengukuran karakteristik seperti panjang, diameter, dan warna buah dapat memberikan data yang kaya untuk dianalisis. Penambahan variabel kondisi buah, yaitu buah matang dan buah belum matang, membuka peluang untuk memahami perbedaan signifikan dalam karakteristik fisik dan visual di antara kedua kondisi tersebut. Misalnya panjang dan diameter buah mungkin meningkat seiring proses pematangan, sementara warna mengalami perubahan yang mencolok sesuai varietasnya. Analisis ini dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika pertumbuhan dan proses pematangan buah anggur, yang sangat relevan untuk pengelolaan kualitas hasil panen. Manfaat dari analisis ini tidak hanya terbatas pada pemahaman karakteristik fisik buah, tapi juga memiliki implikasi praktis. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan waktu panen yang optimal berdasarkan data objektif. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran seperti menargetkan preferensi konsumen terhadap buah dengan atribut tertentu. Dengan demikian, proyek ini memberikan kontribusi tidak hanya dalam ranah akademik, tapi juga pada pengembangan praktik pertanian modern yang lebih efisien dan berbasis data. Beberapa karakter pada buah anggur dari berbagai varietas dipilih sebagai objek studi pada proyek ini. Observasi dilakukan pada tanggal 29 Desember 2024 bertempat di rooftop farming center Telkom University Surabaya. Objek yang diamati adalah buah anggur dari tiga varietas, yaitu Transfiguration, Taldo, dan juga Bosby. Setiap varietas diamati sebanyak 100 buah, yang terdiri atas 50 buah belum matang dan 50 buah matang. Sehingga total pengamatan berjumlah 300 entry. Identifikasi tingkat kematangan dilakukan secara visual dengan mendasarkan pada deskripsi warna yang sesuai untuk masing-masing varietas. Kematangan buah diberikan skor 0 untuk buah belum matang dan skor 1 untuk buah matang. Warna buah belum matang pada varietas Transfiguration adalah hijau pucat, sedangkan buah matang berwarna kuning keemasan. Varietas Kaldum memiliki warna belum matang merah pucat, sedangkan buah matang merah tua. Sementara varietas Gospi memiliki buah belum matang berwarna abu-abu dan buah matang berwarna hitam keunguan. Variabel yang diukur meliputi panjang buah, diameter buah, serta warna buah. Pengukuran panjang dan diameter buah dilakukan menggunakan penggaris dengan ketelitian hingga 0,1 cm. Panjang buah diukur dari ujung satu ke ujung lainnya, sedangkan diameter diukur pada bagian terlebar buah. Data warna buah dinilai secara visual dan diberikan skor kuantitatif. Skor warna untuk buah belum matang adalah 1, sedangkan buah matang diberikan skor 2. Semua hasil pengamatan dicatat secara sistematis ke dalam tabel data dengan kolom mencakup kategori kematangan, skor kematangan, panjang buah, diameter buah, warna buah, keterangan warna, dan varietas seperti pada gambar 1. Keseluruhan dataset dan dokumentasi observasi dilampirkan pada proyek ini.
Sik, Pak. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya, yaitu Samuel Nelson Robinson. Padanya dipersilakan. Nah, untuk session yang kedua adalah analisis data, statistika deskriptif. Ringkasan atau summary dataset ditampilkan pada gambar 2. Dataset terdiri atas 300 observasi dengan beberapa variabel, variabel kategori kematangan dan keterangan warna bertipe data karakter, sehingga hanya menunjukkan jumlah data tanpa nilai numerik. Variabel kematangan yang bersifat biner memiliki nilai minimum 0, maksimum 1, dengan rata-rata 0,5, serta nilai tengah atau median dan kuartil ketiga yang juga bernilai 0,5 dan 1,0. Masing-masing variabel eh, variabel panjang memiliki minimum 1,8 dan maksimum 4,0 dengan rata-rata 2.773 serta median 2,6. Distribusi data panjang cukup tersebar dengan kuartil pertama di 2,4 dan kuartil ketiga di 3,2. Variabel diameter memiliki nilai minimum 1,2, maksimum 2,2, rata-rata 1.679 dan median 1,7, menunjukkan ukuran yang lebih kecil dibandingkan panjang. Variabel skor warna yang kemungkinan mempresentasikan kategori warna memiliki nilai minimum 1,0, maksimum 2,0. Kemungkinan mempresentasikan kategori warna memiliki nilai minimum 1,0, maksimum 2,0, rata-rata 1,5, dan median 1,5, yang menunjukkan distribusi data yang seimbang dan kontras antara kategori warna sebelum masak dan warna buah anggur masak. Nah, selanjutnya proporsi jumlah entry berdasarkan pie chart. Proporsi jumlah entry pengamatan antar varietas anggur, yaitu Gosvi, Taldun, dan transfigurasi, ditampilkan dalam gambar 3. Visualisasi menggunakan pie chart memberikan keuntungan lebih mudah dipahami oleh pembaca, dengan membagi total entry menjadi 3 bagian yang setara. Pie chart ini secara efektif menyajikan perbandingan proporsi masing-masing varietas. Penggunaan pie chart ini memungkinkan pembaca dengan cepat melihat memiliki kontribusi yang seimbang dari setiap varietas, memberikan kesan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara merata. Hal ini penting dalam konteks pengujian sifat-sifat varietas anggur karena memastikan tidak ada bias dalam pengambilan sampel. Sintaks yang digunakan untuk menghasilkan pie chart ditampilkan di sebelah kanan pada gambar 1. Pada sintaks ini, tabel data varietas digunakan untuk menghitung jumlah entry untuk setiap varietas anggur dalam dataset. Fungsi tabel mengubah data kategorikal, dalam hal ini varietas anggur, menjadi frekuensi jumlah kemunculannya, yang kemudian digunakan sebagai input fungsi pie. Parameter call sama dengan C, dark blue, blue, light blue, memberi warna berbeda untuk setiap bagian pie chart sehingga memudahkan visualisasi perbandingan antara varietas. Warna yang kontras juga membantu meningkatkan keterbacaan chart sehingga distribusi entry antar varietas lebih mudah dilihat secara visual. Selanjutnya, heatmap correlation antar karakter yang diamati. Hasil analisis korelasi antar karakter yang diobservasi ditampilkan dalam heatmap correlation pada gambar 4. Analisis korelasi berguna untuk mempelajari hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Nilai koefisien korelasi R menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Jika nilai koefisien korelasi mendekati +1, berarti ada hubungan positif yang sangat kuat
di mana saat satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat secara proporsional. Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi mendekati min 1, berarti ada hubungan negatif yang sangat kuat, di mana saat satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun secara proporsional. Jika nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti tidak ada hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel. Matriks korelasi dapat dipresentasikan dalam bentuk heatmap correlation. Seperti yang dilakukan pada studi ini, semakin intens warna biru menunjukkan nilai R mendekati 1, atau semakin kuat dan positif hubungan antara variabel-variabel tersebut, sementara warna yang lebih pucat menunjukkan hubungan yang lebih lemah. Sebaliknya, jika menunjukkan warna merah yang intens, maka terdapat hubungan negatif yang kuat antar variabel. Berdasarkan hasil heatmap correlation, terlihat beberapa pola yang signifikan antara karakter yang diamati, yaitu kematangan, panjang diameter, dan skor warna. Korelasi yang paling kuat terlihat antara kematangan dan skor warna memiliki korelasi positif dan nilai sempurna, dalam kurung 1,0. Ditunjukkan warna biru yang intens, artinya kedua hubungan positif dan kuat. Artinya terjadi perubahan warna yang seiring buah matang. Kematangan buah juga berkorelasi positif, namun pada nilai yang moderat dengan karakter panjang dan diameter panjang dan diameter buah pada saat pemasakan. Namun karena korelasinya yang lemah, terdapat karakter lain yang lebih kuat dapat menjelaskan. Selain itu, warna biru intens juga teramati antar karakter panjang dan diameter buah dengan R mendekati 0,7, menunjukkan korelasi positif dan kuat, artinya ketika diameter buah bertambah, panjang buah juga bertambah. Sintak pada gambar 5 digunakan untuk menganalisis korelasi antar karakter yang diobservasi menampilkan dalam bentuk heatmap correlation. Kolom No dihapus karena tidak relevan dan merupakan nomor entry pengamatan, dan hanya data numerik yang dipilih untuk analisis. Adapun data kematangan dan warna di scoring untuk menghasilkan data numerik. Fungsi core digunakan untuk menghitung matriks korelasi antar variabel numerik menggunakan metode Pearson. Hasil matriks tersebut divisualisasikan dengan package core plot yang menghasilkan heatmap korelasi. Parameter seperti metode square sama dengan square menentukan bentuk visualisasi, sementara order sama dengan FPC mengatur urutan variabel dalam plot berdasarkan korelasi. Heatmap ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan kekuatan hubungan antara variabel secara visual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Krisna. Oke, terima kasih Mas Nelson. Yang ketiga, distribusi frekuensi data diameter dan panjang buah berdasarkan histogram. Histogram berfungsi untuk menunjukkan distribusi frekuensi data secara visual dalam bentuk diagram batang. Histogram diameter dan panjang buah ditampilkan pada gambar 8. Pada histogram pertama, data diameter menunjukkan distribusi yang terbesar dari 1,2 cm hingga 2,2 cm dengan puncak frekuensi tertinggi pada rentang 1,6 sampai 1,8 cm. Sementara itu pada histogram kedua, data panjang memiliki rentang antara 2 cm hingga 4 cm dengan puncak distribusi di rentang 2,5 cm hingga 3 cm. Kedua histogram memberikan gambaran bahwa mayoritas sampel terkonsentrasi di sekitar nilai tengah masing-masing variabel dengan distribusi yang cenderung merata tanpa penyimpangan yang signifikan. Distribusi data, diameter dan panjang buah berdasarkan box plot dan histogram. Pada gambar 9 terdapat dua pasangan plot yang terdiri dari histogram dan box plot. Histogram menggambarkan distribusi frekuensi data, sedangkan box plot
memberikan gambaran ringkas mengenai sebaran data, termasuk nilai tengah, kuartil, dan kemungkinan outlier. Pada pasangan pertama, histogram untuk data diameter menunjukkan distribusi dengan rentang dari 1,2 hingga 2,2 cm. Dengan puncak frekuensi tertinggi pada rentang 1,6 hingga 1,8 cm. Di atas histogram ini, box plot menunjukkan sebaran yang mirip dengan distribusi histogram dengan nilai tengah di sekitar 1,7 pada pasangan kedua. Untuk data panjang histogram menunjukkan distribusi antara 1,5 hingga 4,5 cm dengan puncak distribusi pada rentang 2,5 hingga 3 cm. Box plot di atas histogram ini menunjukkan bahwa data panjang terdistribusi dengan nilai tengah sekitar 3 cm. Kedua pasangan plot ini memberikan gambaran komprehensif tentang distribusi dan sebaran data yang lebih terperinci. Dengan box plot memberikan informasi tambahan tentang kuartil, sintak analisis ditampilkan pada gambar 10. Baiklah, sudah. Pada sintak di atas, layout digunakan untuk menata kedua plot dalam satu kolom vertikal dengan box plot ditampilkan di atas histogram fungsi par. Mengatur margin plot untuk memberi ruang yang cukup antara elemen-elemen visual. Box plot dibuat dengan parameter horizontal. Untuk orientasi horizontal dan outline untuk menampilkan outlier, sedangkan histogram dihasilkan dengan menggunakan fungsi list dengan pengaturan Aku lagi mute loh. Atau false untuk menampilkan distribusi frekuensi dalam bentuk kepadatan. Distribusi data, diameter dan panjang buah anggur per varietas berdasarkan box plot. Kenapa? Untuk melihat distribusi data diameter dan panjang buah antar varietas anggur yang diamati secara cepat dapat dilakukan visualisasi menggunakan box plot. Pada gambar 11 terdapat dua box plot yang masing-masing menggambarkan distribusi dari dua karakter, yaitu diameter dan panjang. Box plot panjang dan diameter buah menunjukkan distribusi data dengan orientasi vertikal. Varietas Taldun teramati memiliki panjang dan diameter buah paling besar dibandingkan kedua varietas lainnya. Disusul berturut-turut oleh varietas transfigurasi dari Edan Govi. Gambar 10 menunjukkan perbandingan visual antara varietas anggur yang diamati. Terlihat bahwa memang varietas Taldun memiliki bentuk buah cenderung lebih besar dibanding kedua varietas lainnya. Sintak analisis ditampilkan pada gambar 12. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Nopal. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Krisna yang telah menjelaskan bagiannya tadi. Selanjutnya akan saya ambil alih dari sini dan ya, kita lanjut. Oke. Selanjutnya multiple box plot dan density plot pada suatu gambar. Gambar 11 yang akan ditampilkan oleh teman saya Andika menampilkan box plot diameter dengan panjang buah per varietas yang memerlukan dua step analisis untuk menghasilkan dua box plot. Gambar 13 menampilkan multiple box plot pada satu halaman yang membuat analisis menjadi lebih ringkas. Perbedaan utama antara tampilan sebelumnya dan tampilan yang baru terletak pada cara penyajian box plot dan tingkat kostumisasi yang lebih tinggi. Untuk box plotnya ini saya akan tampilkan sebentar. Ini box plot yang sudah disajikan lebih enak dilihat dan lebih bagus.
Kemudian gambar 14 yaitu multiple density plot karakter, diameter dan panjang buah per varietas. Ini gambarnya. Pada tampilan sebelumnya hanya ada satu box plot yang menampilkan distribusi panjang buah berdasarkan varietas dalam satu halaman. Penggunaan fungsi box plot di RStudio menghasilkan tampilan yang sederhana dengan pengaturan sumbu Y yang terbatas pada rentang tertentu, serta warna untuk setiap varietas yang dapat disesuaikan. Sedangkan pada tampilan gambar 13 dengan menggunakan package ggplot2 dan ggpubr, 3 atau lebih box plot dapat ditampilkan dalam satu halaman menggunakan library ggarrange. Plot-plot tersebut mencakup distribusi diameter, panjang, dan skor warna buah per varietas yang disusun dalam dua baris dalam dua kolom untuk memudahkan perbandingan antara variabel. Hal ini juga dapat digunakan untuk membuat multiple plot densitas untuk variabel diameter dan panjang, memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai distribusi data, tidak hanya melalui nilai kuartil dan median seperti pada box plot. Sintaks analisis ditampilkan dalam gambar 15. Ini sintaksnya akan ditampilkan. Oke, sudah ditampilkan. Sintaks yang di atas ini digunakan untuk menampilkan beberapa box plot dalam satu halaman. Menggunakan fungsi ggrange dari paket ggpubr. Yang pertama, 3 box plot yang menunjukkan distribusi diameter panjang dan skor warna buah per varietas ditampilkan dalam satu baris. 1 row, 3 columns. Dengan penyesuaian warna dan varietas warna dan transparasi pada setiap plot menggunakan geom_boxplots tutup kurung buka kurung tutup kurung. Setiap box plot diberi judul sesuai dengan variabel yang ditampilkan. Selanjutnya, dua plot densitas yang menggambarkan distribusi diameter dan panjang buah per varietas juga ditampilkan dalam satu baris, yaitu 1 row dan 2 columns. Dengan pengaturan warna dan transparasi menggunakan geom_density dalam kurung. Di kedua kelompok plot, legend ditempatkan di bawah semua plot secara bersamaan untuk menjaga konsistensi tampilan. Kemudian kita akan lanjut ke kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi data multidimensi buah anggur guna memahami karakteristik fisik, tingkat kematangan, dan pola hubungan antar variabel. Analisis yang dilakukan menghasilkan beberapa temuan utama, yaitu yang pertama, panjang rata-rata buah anggur adalah 2,7 cm dan diameter rata-rata 1,7 cm dengan variasi warna yang dapat dibedakan antara buah belum matang dan matang antar varietas. Yang kedua, analisis distribusi dan frekuensi data mengungkapkan bahwa sebagian besar dari varietas anggur yang diamati memiliki diameter panjang antara 1,6 cm hingga 1,8 cm dan panjang antara 2,4 cm hingga 3,2 cm. Ukuran buah varietas style Dun lebih besar, diikuti varietas transfigurasi dan Gosford, yang dapat menjadi indikator kualitas atau preferensi pasar. Outlier pada box plot mencerminkan terdapat buah anggur dengan ukuran ekstrim. Hubungan antara kematangan dan skor warna memiliki korelasi sangat kuat dan positif. R sama dengan 1,00. Panjang dan diameter buah menunjukkan korelasi positif yang kuat. R sama dengan 0,78. Korelasi ini relevan dalam mengidentifikasi tingkat kematangan anggur berdasarkan perubahan warna yang menjadi karakteristik buah. Secara keseluruhan, analisis ini berhasil mengungkapkan pola distribusi hubungan antar variabel dan karakteristik buah anggur yang relevan untuk analisis lanjutan. Temuan ini dapat digunakan untuk prediksi kematangan, pengelompokan varietas, dan mendukung proses pemanenan atau pemasaran buah anggur secara lebih efektif. Dan selanjutnya kami akan menampilkan lampiran dokumentasi kegiatan observasi kami yang telah kami dokumentasikan sebagai bukti bahwasanya kami turun ke lapangan dalam mengumpulkan sampel untuk proyek kami. Ini dia. Oke.
Dan untuk lampiran selanjutnya akan kami lampirkan secara rangkum semuanya kode lampiran AirScript. Silakan di-scroll pelan-pelan. Oke, sudah. Dan sekian dari hasil presentasi kelompok kami pada proyek akhir mata pelajaran statistika. Saya Noval Fudail dan teman saya Dwi Surya Andika, Samuel Nelson Wabinser, dan Krisna Wahyudi pamit mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.